Oke, baik teman-teman, kita masuk ke part 9 di TypeScript dasar. Di part ini kita akan bahas tentang decorators. Ini sesuatu hal yang lebih serius daripada sebelumnya yang harus kita bahas. Mungkin videonya agak sedikit panjang, ya. Oke, kita mulai prakteknya. Ini saya tutup dulu. Jadi sebenarnya decorator itu adalah sebuah fungsi utility yang dimiliki oleh TypeScript bertujuan untuk menambahkan informasi ke dalam sebuah objek. Nah, menambahkan informasi. Biasanya tambahkan informasi itu adalah sebuah kelas. Jadi ini tanpa kelas itu memiliki properti atau belum memiliki properti, dengan menggunakan dekorator dia akan memiliki sebuah properti dan informasi. Seperti itu. Oke, kita akan mulai dari pembahasan yang awal tentang dekorator. Sebelum kita belajar dekorator, kita harus menginstal dependensinya terlebih dahulu. Kita akan install dulu dependensinya, yaitu npm install shape.dev reflect metadata. Oke, dependensinya sudah kita install. Kemudian di config-nya kita harus mengaktifkan di bawah sini experimental decorators dengan emit decorator metadata. Oke, ini kita nyalakan. Kemudian kita akan lebih serius sedikit di decorator. Ini saya kasih folder advance karena ini memang materi advance ya, dasar lagi sebenarnya, tapi nggak apa, saya masukkan supaya kalian tahu. Dan juga saya nyari di video YouTube juga jarang orang yang mempraktekkan secara menyeluruh tentang dekorator. Oke, sini kita akan punya decorator.ts. Kemudian kita punya sebuah metadata keys.ts. Kemudian kita akan punya details.ts. Pertama-tama kita akan mengimport terlebih dahulu dependensinya di index.ts. Untuk reflect metadata, kita import di sini. Kemudian untuk di bagian ini dekorator, di bagian metadata, kita akan membuat sebuah variabel enum. Nama enumnya mungkin adalah for apps metadata bespar. Kemudian sebenarnya untuk dekorator sendiri ini sebenarnya digunakan paling banyak untuk pembuatan sebuah framework ya. Kalau kita ketahui di Angular banyak pakai dekorator, tentunya di module itu juga salah satunya dekorator. Kemudian di Nest.js itu apalagi itu banyak lagi itu dekorator yang ada di sana. Kemudian mungkin di sini setelah base path mungkin saya akan masukkan di sini adalah method. Kita akan bahas singkat saja ya, tidak usah terlalu melebar jauh-jauh. Oke. Kemudian di dekorator kita akan bikin di sini, ceritanya saya akan bikin sebuah mini controller ini. Saya akan export dulu function. Oh ya teman-teman,
Di sini juga ada beberapa dekorator-dekorator yang dipakai untuk TypeScript di dokumentasinya. Kalian bisa lihat saja. Kita akan bahas dua saja di sini, yaitu kelas dekorator dan metode dekorator. Bagaimana cara kita mengimplementasikannya. Oke, let's go. Di sini mungkin saya base path string. Atau kita bisa pakai interface, tapi tidak usah ya. Nah, kita sebutnya aja. Kemudian di sini ada kelas dekorator. Di sini kita akan return target. Targetnya nanti adalah sebuah kelas itu sendiri. Kemudian kita reflect dot define metadata. Kemudian core app metadata dot base path. Kemudian value dari base path. Kemudian value dari metadatanya adalah ini parameter base path. Kemudian ya target ya. Selesai dari sini kita sudah membuat sebuah dekorator. Oke. Kemudian kita akan meletakkan dekorator ini di sebuah kelas. Kelas control.ts spot default plus my controller di sini. Kemudian yang kita lakukan adalah kita akan menguji dulu dekorator kita. Ini ada base path di sini kita pakai yang slash hello di sini. Kita belum memiliki properti apapun di dalam kelas ini. Namun kita sudah memasukkan sebuah properti base path dari dekorator ini. Oke, bagaimana cara kita bisa melihatnya? Yaitu dengan mengekstrak metadatanya. Bagaimana caranya? Kita akan masuk ke utils.ts. Kita akan buat sebuah fungsi untuk mengekstrak metadatanya. Export function extract metadata. Ini di sini bisa tentu saja kita pakai controller, terus kita pakai constructor arguments ds ini. Kemudian di sini kita pakai t. Oke, udah. Kemudian kita akan mengekstraknya. Bagaimana caranya? Di sini kita tulis dulu const kin base path sama dengan reflect. Kita akan cek dulu as metadata or app metadata dot base path di sini. Kemudian controller. Kita akan return base path. Nah, kita akan melihat dulu. Seharusnya kalau dekorator kita berjalan dengan baik, maka hasilnya akan true. Jadi ya, kita akan pakai di sini saja di index.ts supaya kita lebih mudah. Console.log extract metadata. Kemudian kita panggil kelasnya my user. Itu dia, my controller.
my controller. Oke, hasilnya true. Bagus sekali. Di sini berarti kita sukses untuk membuat sebuah dekorator. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengambil nilainya. Oke. Salah. Di sini kita buat di utils tadi, di functionnya. Jadi apabila base path-nya sudah terbaca, maka kita akan meng-get metadatanya. Get metadata for add metadata dot base path, kemudian controller. Kalau dia tidak terdefinisi, maka dia undefined. Oke. Nah, sini kita sudah mendapatkan value-nya. Kita akan rapikan sedikit, mungkin seperti ini. Return base path. Oke. Kita rapikan. Kemudian kita akan lanjut ke bagian kedua untuk menggunakan metode dekorator. Metode dekorator kita akan membuat dekorator sini. Kita akan buat sebuah import, tapi ekspor di method mungkin type sama dengan kita pakai string literal. Di sini pakai metode get post seperti itu. Kemudian kita akan export function, mungkin method seperti ini. Kemudian sini dot sama dengan seperti in method. Oke. Sini adalah metode dekorator. Kita akan mereturn sesuatu. Di sini ada target. Ini kemudian property key. Karena kita akan mereturn sebuah properti juga ya. Dan property key ya. Ini oke. Kita akan mendefine lagi reflect dot define metadata for app metadata dot method. Kita supaya lebih bagus ya. Supaya lebih bagus kita akan punya di sini const sama dengan ada property key. Kemudian ada method. Kemudian kita akan masukkan prop di sini, target. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya? Sama seperti tadi, tapi bedanya ini tidak di atas kelas, ini di dalam sebuah method property. Add method. Sudah muncul. Kita pakai get di sini. Kemudian public, misalkan get users ini
kita return dulu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengekstrak metadatanya? Ingat, kita akan menggunakannya di sini. Kita akan gabungkan di sini. Tanta mungkin props sama dengan reflect dot hash metadata or metadata dot method kemudian controller. Jika tidak ada maka kita gunakan jika ada kita gunakan reflect dot get metadata kemudian core app metadata dot method kemudian controller. Di sini tidak ada maka seperti ini. Oke. Yap, untuk opsi apakah berhasil? Oke, masih tidak terdeteksi. Apakah kita harus menggunakan seperti ini? Instructor, constructor. Kita lihat. Oke. Ada sebuah kesalahan di sini. Method prop start. Property key-nya string. Oke, kita akan melihat sedikit lagi. Saya akan lihat dulu apakah ini pasti record. Oke, sudah record. Recordnya udah record gitu, karena ini pembahasannya cukup panjang. Oke, kita akan lihat di dekorator kita apa yang salah. Tapi tadi, oh iya ya, ini seharusnya juga constructor. Nah, ingat teman-teman untuk property method itu dia itu menggunakan constructor kan. Constructor data oke. Berarti di sini tidak perlu constructor. Detailsnya kita hapus. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Sini beberapa fungsi mengenai dekorator. Jadi kita tadi bahas tentang bagaimana cara menggunakan dekorator, bagaimana cara membuatnya, terus bagaimana cara mengekstrak metadatanya. Nah, seperti itu teman-teman kira-kira untuk pembahasan kita. Nah, kita juga bisa menggunakan fungsi ini nantinya untuk kebutuhan yang lain. Kita bisa gunakan mungkin kontrol ini basepadnya apa, kita bisa masukkan ke dalam sebuah logika lain ya. Jadi ini worth it banget untuk dicoba. Jadi ini dulu video dari TypeScript yang ke part 9 ya, part 9 untuk dekorator. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan.